ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita masih pada bab yang keempat dari kitab Tauhid, memasuki pembahasan dalil yang ketiga. Bab yang keempat, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, Babul khauf minasyirk, bab takut dari kesyirikan. Maksudnya bab ini menjelaskan kepada kita tentang bahaya syirik, sehingga wajib bagi kita untuk takut, wajib bagi kita untuk khawatir, jangan sampai terjerumus di dalam dosa kesyirikan. Bahkan wajib bagi kita untuk lebih takut, lebih khawatir terjerumus dalam dosa syirik melebihi dosa-dosa apapun, karena kesyirikan adalah dosa yang paling berbahaya, dosa yang paling besar, dosa yang paling Allah murkai. Maka apabila kita takut terjerumus di dalam dosa minum khamar, berjudi, mencuri, korupsi, dan lain sebagainya, maka sudah sepatutnya kita lebih takut. Kita harus lebih takut dari dosa kesyirikan. Oleh karenanya diingatkan para ulama, orang yang memandang remeh dosa syirik, tidak khawatir, tidak takut terjerumus dalam dosa syirik, apakah untuk dirinya ataupun untuk keluarga dan masyarakatnya, maka dia adalah termasuk orang yang jahil, yaitu tidak memahami tauhid dengan benar dan tidak mengetahui bahaya kesyirikan. Jadi inilah maksud bab ini, menjelaskan kepada kita bahaya syirik yang sangat besar, sehingga wajib bagi kita untuk takut dan jangan ada sifat peremehan, meremehkan dosa syirik. Kemarin sudah kita jelaskan, dosa kecil sekalipun tidak boleh kita anggap remeh, apalagi ini adalah dosa yang terbesar. Demikian pula seseorang itu kalau dia paham betapa bahayanya kesyirikan, maka seharusnya itu menjadi cambuk baginya untuk lebih semangat lagi dalam mempelajari tauhid, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Sebagian orang merasa sudah cukup pintar, memandang remeh pelajaran tauhid. Padahal jemaah sekalian, hadirnya kita di majelis ilmu, terlepas kita paham atau tidak, yang penting kita berusaha untuk paham. Sekedar kita hadir saja, itu sudah merupakan amal soleh yang sangat agung di sisi Allah. Apalagi tatkala kita mempelajari ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling dicintai Allah,
karena berbicara tentang kewajiban yang paling Allah cintai, kewajiban yang terbesar, yang merupakan misi diutusnya para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, yaitu mengajak manusia mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Jadi ini termasuk kesalahan kalau ada orang yang meremehkan satu majelis atau satu kitab yang mengajarkan ilmu yang paling agung ini. Iya. Insyaallah taala kita akan melanjutkan bab ini, memasuki pembahasan dalil yang ketiga. Kata penulis rahimahullah, wa fil hadis, dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu faqala riya, lalu beliau ditanya, apa syirik kecil itu? Maka beliau bersabda, itulah riya. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang memiliki kunyah Abu Nuaim Al-Ansari Al-Ausi, wafat pada tahun 97 Hijriah. Dan di sini penulis menyingkat hadis. Adapun lafaz hadis selengkapnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar, yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Qala riya. Para sahabat pun bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan, itulah riya. Kemudian masih ada lanjutan hadis yang cukup penting untuk kita sebutkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah, Allah akan mengatakan kepada orang-orang yang riya dalam beribadah pada hari kiamat kelak, idza jazan nasu bi'amalihim, tatkala Allah telah membalas manusia atas amal-amal yang mereka kerjakan, maka Allah mengatakan kepada orang-orang yang riya ini, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya hal tajiduna indahum jaza, pergi kalian kepada orang-orang yang dulu kalian tampakkan amalan kalian ketika di dunia, maka apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka? Jadi ini satu penghinaan dari Allah untuk mereka di akhirat kelak, dan ini juga azab yang berat, dihinakan. Mereka datang kepada Allah, menghadap Allah dengan sejumlah amalan, solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, dan lain-lain. Tetapi sayang, ketika di dunia mereka mengerjakan itu bukan hanya karena Allah, tetapi juga karena riya. Maka apa yang terjadi jamaah sekalian? Mereka tidak mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa terbesar, yaitu syirik kecil. Syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Kemudian di hari kiamat Allah mengusir mereka. Harapannya akan mendapatkan pahala dari Allah, malah diusir. Disuruh mendatangi orang-orang yang dulu mereka perlihatkan amalan mereka agar mendapatkan pujian, kemudian minta balasan dari mereka. Tentunya mereka tidak akan mendapatkan apa-apa.
Maka jemaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah bahayanya syirik kecil, yaitu riya. Apa yang dimaksud dengan riya? Riya itu adalah orang yang beribadah untuk dia perlihatkan kepada manusia agar kemudian mereka memujinya, menyanjungnya. Sama saja dengan sum'ah. Dia perdengarkan amal ibadahnya agar dia menuai pujian. Ini bahaya besar, mengakibatkan kita bukan hanya tidak dapat pahala, tapi dapat dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Walaupun syirik kecil, tapi syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Jadi jemaah sekalian, hadis yang mulia ini mengandung peringatan bagi kita untuk menjauhi dosa kesyirikan, kecilnya maupun besarnya. Harus kita waspadai, harus kita jauhi. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, bahwasannya wajib bagi kita untuk lebih takut terjerumus dalam dosa kesyirikan. Kenapa? Karena kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dididik, dibina dan diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang begitu hebat keimanan dan ketakwaan serta ilmu mereka, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mengkhawatirkan mereka jangan sampai terjerumus dalam dosa syirik kecil. Tentu jamaah sekalian, kita harus lebih takut. Kalau sahabat saja yang begitu hebat amal ibadahnya, ilmunya, masih ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk terjerumus dalam kesyirikan, tentu kita yang lebih pantas untuk takut. Karena kurangnya ilmu kita, kurangnya iman kita, kurangnya amal kita. Apalagi jika dibandingkan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, sangat bodoh seseorang kalau dia sudah mengetahui kenyataan ini, para sahabat masih dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terjerumus dalam dosa syirik, lalu kemudian dia memandang remeh. Dia merasa aman, dia merasa tidak khawatir. Saya kan sudah muslim. Dari kecil saya sudah muslim sejak lahir. Mana mungkin saya menyembah selain Allah? Jamaah sekalian, ini perkataan orang yang bodoh. Dia tidak mengerti bahaya kesyirikan. Ini para sahabat saja yang begitu hebat iman dan takwanya masih ditakutkan, dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jemaah sekalian, kita melihat nanti insyaallah akan datang bab yang menjelaskan kepada kita bagaimana hebatnya perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendakwahkan tauhid. Sebagian orang hari ini dia merasa sudah pintar, enggak perlu lagi diajarkan, enggak perlu lagi diingatkan persoalan tauhid. Jamaah sekalian, walaupun kita sudah tahu, tapi kita perlu diingatkan. Makanya Allah mengatakan, "Wadzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Iya. Ini sahabat. Apakah sahabat tidak tahu bahaya syirik? Apakah sahabat tidak tahu bahaya riya? Padahal mereka adalah orang-orang yang paling berilmu. Sahabat sudah tahu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu mengingatkan mereka, mengingatkan dosa yang terbesar. Insyaallah taala nanti akan datang bab khusus yang menjelaskan kepada kita sekilas perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah dari awal sampai akhir. Selalu mengingatkan tauhid,
selalu mengingatkan bahaya syirik. Ya. Maka hadis ini menunjukkan hal tersebut. Betapa takutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umatnya terjerumus dalam dosa kesyirikan. Oleh karena itu kita pun harus takut. Ya. Bahkan jemaah sekalian, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang lebih aku takutkan menimpa kalian melebihi Dajjal. Melebihi Dajjal. Apa itu? Asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Syirik yang halus. Seperti apa bentuknya? Kata beliau, yakumur rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhri rajulin ilaih. Seseorang yang sholat, kemudian dia bagus-baguskan sholatnya. Kenapa? Karena sepertinya ada yang memperhatikan saya, ada yang sedang melihat saya. Jadi harus dibagus-baguskan sholatnya, ditampilkan dia sedang khusyuk, gerakannya benar-benar dia berusaha untuk sesuai sunnah, padahal niatnya lain, bukan niat ikut sunnah, tapi niat supaya ingin dipuji. Ya, ini bahaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih aku takutkan menimpa kalian dibandingkan dengan bahayanya Dajjal. Iya. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita juga bisa memetik pelajaran dari hadis ini, kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar kepada umatnya, dan semangat beliau agar umatnya mendapatkan hidayah serta selamat dari perbuatan dosa. Tidak ada manusia yang lebih penyayang kepada kita melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Makanya kita harus lebih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kita kepada orang tua kita sendiri, kepada anak kita sendiri, dan seluruh manusia. Sebagaimana sabda beliau, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai dibanding orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Oleh karena jemaah sekalian, juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini, tanda cinta yang terbesar, bukti kasih sayang yang hakiki adalah kita berusaha menyelamatkan orang yang kita cintai dan sayangi dari api neraka. Itu bukti cinta yang terbesar. Kalau seorang suami katanya sayang kepada istrinya, tapi dia biarkan istrinya buka aurat dilihat oleh laki-laki lain, maka itu adalah kasih sayang yang palsu, bukan cinta yang sebenarnya. Dia biarkan anaknya tidur saja, tidak dia bangunkan untuk sholat. Dia biarkan anaknya bermain, tidak diingatkan untuk melakukan sholat. Hakikatnya dia tidak sayang kepada anaknya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka inilah bukti cinta terbesar. Rasulullah SAW sangat mencintai umatnya. Buktinya apa? Buktinya beliau mengingatkan umatnya dari semua perbuatan dosa dan mengajarkan semua kebaikan yang beliau ketahui, tidak ada satupun yang tersisa. Tidak ada. Jamaah sekalian, tidak ada satupun kebaikan yang tersisa yang belum diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak ada satupun kejelekan yang belum beliau peringatkan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaih ayyadulla ummatahum ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada seorang nabi pun kecuali dia wajib mengajarkan semua kebaikan yang dia ketahui kepada umatnya dan mengingatkan semua kejelekan yang dia ketahui terhadap umatnya. Demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah
wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak ada satu kebaikan yang bisa mendekatkan kalian ke surga, dan tidak ada satu keburukan yang bisa menjerumuskan kalian ke neraka, kecuali semuanya telah diajarkan kepada kalian. Subhanallah, ini yang namanya cinta yang sebenarnya. Mengajarkan kebaikan kepada orang yang kita cintai supaya dia selamat masuk surga dan tidak diazab di neraka. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasannya kesyirikan itu terbagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar dan syirik kecil. Karena Nabi SAW mengatakan, inilah syirik kecil, berarti syirik itu terbagi dua, syirik besar dan syirik kecil. Dan jemaah sekalian, di dalam buku ini akan dirinci penjelasan mana saja yang termasuk kategori syirik besar dan mana saja yang termasuk kategori syirik kecil. Ya, kurang lebih di dalam 30 bab penjelasan macam-macam syirik, yang besarnya maupun yang kecilnya. Ya. Dan ulama menjelaskan apa perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Perbedaan yang pertama, syirik besar menghapuskan seluruh amalan, sedangkan syirik kecil hanya menghapus amalan yang menyertainya. Jadi kalau seorang melakukan syirik besar, semua amalan yang pernah dia kerjakan terhapus. Tapi kalau seorang melakukan syirik kecil, hanya menghapus amalan yang menyertainya. Contohnya dia Solat dan dia pingin solatnya itu dipuji orang atau dirinya dipuji orang, maka solatnya itu pahalanya terhapus, tapi tidak menghapus amalannya yang lain. Beda dengan syirik besar, semua amalannya terhapus. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, syirik besar menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam, sedangkan syirik kecil tidak sampai menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Perbedaan yang ketiga, syirik besar menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Inilah yang paling berbahaya. Sedangkan syirik kecil tidak sampai mengekalkan pelakunya di neraka. Perbedaan yang keempat, syirik besar, sebagaimana sudah kita jelaskan pada dalil yang pertama di dalam bab ini, orang yang melakukan syirik besar, kalau dia mati sebelum bertaubat, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Adapun orang yang melakukan syirik kecil, apabila dia mati sebelum bertaubat, maka ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan dia termasuk dosa besar yang kalau Allah kehendaki akan diampuni, kalau tidak akan diazab. Dan sebagian ulama mengatakan sama saja, dosa syirik kecil pun tidak akan diampuni kalau dia tidak bertobat. Hanya bedanya, orang yang melakukan syirik besar kekal di neraka, sedangkan syirik kecil tidak sampai mengekalkan di neraka. Baik, jemaah sekalian, kita masuk dalil yang berikutnya. Qala rahimahullah, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Rawahul Bukhari. Barang siapa mati dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah atau tandingan bagi Allah, maka dia pasti masuk neraka. Diriwayatkan Al-Bukhari, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz yang lain, yaitu lafaznya berbunyi, man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa mati dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan apapun, maka dia akan masuk neraka. Jadi hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, namun dengan lafaz yang sedikit berbeda. Iya. Di dalam lafaz Bukhari yang disebutkan oleh penulis, dia berdoa kepada selain Allah. Doa itu ada dua macam, jemaah sekalian. Yang pertama, doa ibadah. Apa yang dimaksud doa ibadah? Seluruh amal ibadah kita pada hakikatnya adalah doa.
Yang kedua, doaul mas'alah, doa yang berupa permohonan. Ada sesuatu yang kita pinta. Adapun yang pertama, apabila kita persembahkan kepada selain Allah, misalkan seseorang sholat untuk Allah, untuk selain Allah, maka itu langsung dihukumi syirik. Seseorang menyembelih untuk selain Allah, maka itu syirik. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Karena orang-orang musyrik dahulu, mereka salat untuk menyembah selain Allah dan mereka menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memastikan barang siapa yang melakukan dosa syirik ini sampai mati, maka dia akan masuk neraka. Tidak mungkin tidak. Dan dia kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya, sebagaimana dalam ayat yang lain Allah menegaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan kaum musyrikin, tempat mereka di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, itulah seburuk-buruknya tempat kembali dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Ya. Jadi jemaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini, terkandung padanya peringatan keras akan bahayanya dosa kesyirikan. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasannya kesyirikan itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat. Kecuali dengan taubat. Dan menurut mayoritas ulama, dosa-dosa besar yang lain walaupun tidak sampai derajat kesyirikan itu juga sama, tidak akan diampuni kecuali taubat. Kalau tidak taubat nggak akan diampuni. Beda dengan dosa kecil. Dosa kecil itu bisa diampuni hanya dengan kita memperbanyak amal soleh. Tapi dosa besar, apalagi dosa syirik, nggak akan diampuni kecuali dengan taubat. Dan ini sebagaimana hadis yang lain diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, wa ramadan ila ramadan, dan puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya, wal jum'atu ilal jum'ah, dan salat Jumat sampai Jumat berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair. Semua amalan itu adalah penghapus dosa yang terjadi di antara waktu-waktu itu dengan syarat dosa besar dijauhi. Jadi hadis ini menunjukkan amal-amal soleh tersebut adalah penghapus dosa, tapi syaratnya menjauhi dosa besar. Jadi hendaklah kita bertobat kepada Allah apabila kita terjerumus di dalam dosa. Kemudian hadis ini juga terkandung padanya peringatan agar kita tidak mati dalam keadaan berbuat dosa. Itulah yang disebut dengan su'ul khatimah. Hadis ini memperingatkan kita bahwa akhir kehidupan itulah yang menentukan. Andai seseorang melakukan kesyirikan sepanjang hidupnya, kemudian dia bertobat, maka Allah akan mengampuninya. Sebaliknya jemaah sekalian, seseorang menyembah Allah sepanjang hidupnya, ternyata di akhir hayat dia musyrik, maka tidak akan diampuni dosa menyekutukannya tersebut, menyekutukan Allah tersebut, dan dia masuk neraka. Jadi hadis ini mengingatkan kita, akhir kehidupan itulah penentuan. Sebagaimana dalam riwayat yang lain atau dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, innamal a'mal bi khawatimiha. Amalan-amalan itu tergantung pengakhirannya. Jemaah sekalian, kita akan memasuki hadis yang terakhir di dalam bab ini. Wali Muslimin an Jabirin radhiyallahu anhu. Diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa berjumpa dengan Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk neraka. Jemaah sekalian, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah kewajiban bagi kita untuk takut terjerumus dalam dosa syirik. Dalam hadis ini ada peringatan bahayanya dosa syirik. Sebab keselamatan seseorang tergantung adalah apakah dia menyekutukan Allah atau tidak. Tergantung pada hal tersebut. Oleh karenanya, pelajaran penting yang lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasannya yang menjadi patokan utama kita bukan banyaknya amalan kita, jemaah sekalian. Ini yang perlu kita ingat. Yang menjadi patokan utama keselamatan kita dari azab Allah bukanlah banyaknya amalan kita, tetapi yang menjadi patokan utama adalah bersihnya diri kita dari dosa kesyirikan. Itu yang merupakan jaminan masuk surga. Walaupun amal kita banyak, tapi kita melakukan kesyirikan, maka percuma saja. Amalan kita terhapus dan kita terancam masuk neraka. Kemudian dalam hadis ini juga terkandung makna la ilaha illallah. La ilaha illallah bermakna tidak mempersekutukan Allah dan beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Sebagaimana ulama juga menjelaskan, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, betapa dekatnya surga dan neraka. Dekat sekali. Apa jemaah sekalian batasnya? Batasnya hanya kematian. Dekat sekali kita dengan surga dan neraka. Batasnya hanyalah kematian. Siapa mati, apakah ke surga atau ke neraka? Sebab kuburan itu bisa menjadi taman surga dan bisa juga menjadi jurang neraka. Ya. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita betapa mulianya orang yang tidak mempersekutukan Allah. Karena dia telah menjauhi dosa terbesar, maka Allah anugerahkan kepadanya kemuliaan, yaitu dia akan selamat dari api neraka. Hanya saja jemaah sekalian, sering kita ingatkan, ada orang yang selamat secara sempurna, ada yang tidak sempurna. Kalau dia sempurnakan dirinya atau dia sempurnakan amalannya dengan menjauhi dosa syirik dan semua dosa, bukan hanya syirik, semua dosa dia berusaha untuk menjauhinya. Kalau dia terjerumus, dia segera taubat, maka jaminan masuk surga pun dan selamat dari api neraka juga sempurna. Tapi kalau ternyata dia menjauhi dosa syirik namun masih melakukan dosa-dosa yang lain, maka jaminan selamat dari neraka pun tidak sempurna. Artinya apa? Dia masih terancam masuk neraka. Namun harus juga kita pahami, walaupun dia masuk neraka, dia tidak kekal di neraka seperti orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah selesai dari bab yang keempat, bab tentang kewajiban takut, khawatir terjerumus di dalam dosa kesyirikan. Satu bab yang harusnya memberi motivasi kepada kita untuk lebih semangat mempelajari tauhid, bahkan seharusnya kita berusaha menghafal dalil-dalil yang menjelaskan tentang tauhid dan bahaya kesyirikan, karena kita punya kewajiban untuk mengajarkan kepada orang lain, terutama keluarga kita sendiri. Jemaah sekalian, mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, banyak yang beranggapan bahwa kalau kita tidak tahu ilmunya itu tidak apa-apa, tapi kalau sudah tahu itu lebih berat dosanya. Ya. Itu gimana? Ya. Ini anggapan yang salah. Orang yang tidak tahu ilmunya itu ada dua jenis.
Pertama, dia sengaja nggak mau tahu. Iya. Memang nggak mau belajar. Maka justru dia mendapatkan dosa lebih besar. Kenapa? Pertama, dia dapat dosa nggak mau belajar. Yang kedua, dosa yang dia lakukan karena kebodohannya. Ya. Padahal ada ustadz yang mengajari, ada buku-buku bisa dia baca, ada media-media, dia sendiri nggak mau belajar. Iya. Jadi justru dosanya menjadi dua kali. Dosa nggak mau belajar dan dosa yang dia lakukan karena kebodohannya. Nah, jenis yang kedua, orang yang berusaha belajar. Dia berusaha belajar, tetapi ilmunya belum sampai di situ. Dia belum dapat pelajarannya, tapi dia berusaha. Dia tidak bermalas-malasan. Tapi karena ilmunya belum sampai, sehingga mungkin dia terjerumus dalam sebagian perbuatan dosa. Maka orang seperti inilah yang Allah berikan udzur. Kenapa? Dia nggak sengaja. Mungkin masih ada waktu? Habis waktu? Ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita masih pada bab yang keempat dari kitab Tauhid, memasuki pembahasan dalil yang ketiga. Bab yang keempat, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, babul khauf minasyirk, bab takut dari kesyirikan. Maksudnya bab ini menjelaskan kepada kita tentang bahaya syirik, sehingga wajib bagi kita untuk takut, wajib bagi kita untuk khawatir, jangan sampai terjerumus di dalam dosa kesyirikan. Bahkan wajib bagi kita untuk lebih takut, lebih khawatir terjerumus dalam dosa syirik melebihi dosa-dosa apapun. Karena kesyirikan adalah dosa yang paling berbahaya, dosa yang paling besar, dosa yang paling Allah murkai. Maka apabila kita takut terjerumus di dalam dosa minum khamar, berjudi, mencuri, korupsi, dan lain sebagainya, maka sudah sepatutnya kita lebih takut. Kita harus lebih takut dari dosa kesyirikan. Oleh karenanya diingatkan para ulama, orang yang memandang remeh dosa syirik, tidak khawatir, tidak takut terjerumus dalam dosa syirik, apakah untuk dirinya ataupun untuk keluarga dan masyarakatnya, maka dia adalah termasuk orang yang jahil.